Pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini, saudara-saudara terkasih, terpilih dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Saya akan baca firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Allah. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan tentunya dengan kekuatan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu terkasih dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tema nasional kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua kita orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, kita semua diingatkan oleh kitab suci bahwa apa yang menyebabkan kemuliaan Allah hilang dari manusia, apa yang menyebabkan manusia kehilangan damai sejahtera yang sejati, keluarga besar, karyawan-karyawati Penin Bank telah menunjukkan satu drama yang menarik yang merupakan garis besar cerita asal muasal kemuliaan Allah hilang dari manusia dan damai sejahtera Allah hilang dari manusia. Hanya 4 huruf, yaitu D-O-S-A. Dosa yang menyebabkan kemuliaan Allah hilang. Alkitab berkata semua manusia tanpa kecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada saat yang sama, Bapak Ibu terkasih, damai dengan Allah menjadi rusak. Manusia mengalami total depravity atau kerusakan total, kerusakan hubungan dengan Allah dan juga kerusakan hubungan dengan sesama. Kerusakan hubungan dengan Allah sudah jelas ketika mereka makan buah terlarang itu, lalu Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden, jauh dari hadirat Allah. Kerusakan hubungan dengan sesama kelihatan ketika Kain bunuh Habel. Satu papa, satu mama, hanya urusan iri hati, hanya urusan tersinggung, tidak peduli. Mau satu darah daging pun, mau satu papa, satu mama, Kain tidak pakai lagi namanya hubungan kekeluargaan apa segala macam. Bunuh adik hanya gara-gara persembahan adiknya diterima oleh Allah, persembahannya ditolak oleh Allah, ibadah Habel diterima oleh Allah, ibadah Kain ditolak oleh Allah. Maka iri, panas hati, dan manifestasinya adalah pembantaian. Dan seterusnya. Tahun 2000 yang lalu, bukan 2000 tahun yang lalu ya, tahun 2000 yang lalu, ini perlu dipertegas, tahun 2000 yang lalu bukan 2000 tahun yang lalu. Ini pengalaman saya soalnya. Kalau 2000 tahun yang lalu berarti kita angkatan Bartolomeus, ya kan? Ini tahun 2000 yang lalu, adik-adik saya di Oipura itu bunuh orang, pukul orang sampai mati. Beta sudah bertobat. Sebagai kakak-kakak saya terbeban, pergi doakan mereka di penjara. Kasihan anak-anak SMP kan, lalu pukul orang sampai mati di tempat. Hanya urusan tersinggung doang tuh. Mereka, kita di jalanan dulu suka gantung gantung oto, pemilik mobil marah, kita ikut marah, padahal ini mobilnya dia, ini mobil penumpang. Kalau mau naik duduk di dalam, kita kan naik di belakang, naik di atas, tidak peduli mobil orang. Maka dia tegur, tapi adik-adik saya ambil linggis, balok, batu, innalillahi. Lalu pergilah saya doakan, saya bilang besok harus bertobat, bla bla bla. Selesai itu ada sekitar 40 tahanan yang di Polresta belum di sini, masih di DKG Mitagape. Lalu datanglah seorang bapak bilang, "Adi pendeta, tolong doakan saya dulu," katanya. "Kenapa Pak? Saya bunuh orang." "Bunuh siapa?" "Saudara kandung." "Hanya urusan tanah." Anda lihat, dari mana datangnya sengketa, dari mana datangnya pertengkaran? Karena ada hawa nafsu dalam diri orang tersebut. Dan kalau hawa nafsu itu tidak bisa diatasi, dia akan merambat konflik dengan orang lain. Dan kalau konflik ini tidak bisa diatasi, dia akan berlanjut konflik dengan Allah. Makanya dalam surat Yakobus, Bapak Ibu terkasih,
Yakobus pasal 4 ayatnya yang pertama, ayat 1, firman Allah berkata demikian. Perhatikan. Mikrofon dikasih dulu. Oke, silakan. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Dari mana datang sengketa? Dari mana datang pertengkaran? Itu persoalan dari dalam. Tak usah cari faktor eksternal, internal orang. Jadi kakak adik kandung sekalipun, ya, satu gereja sekalipun, orang bisa iri, bisa dengki, ya, bisa sentimen, bisa rancangkan untuk orang lain dapat malapetaka. Itu semua dimulai dari ada hawa nafsu dalam diri. Dan ini bahaya, Bapak Ibu. Ini namanya konflik dalam diri. Ada keinginan baik, ada keinginan jahat. Saya percaya kita semua, tahu saya bilang jemaat, pendeta juga. Buktinya kan ada pendeta selingkuh. Artinya bahwa ada keinginan baik dari seorang pendeta atau rohaniwan, tapi pendeta bukan manusia sempurna. Ada keinginan jahat. Yesus berkata apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Seringkali roh bilang setia, seringkali roh bilang sudah mengampuni orang, seringkali roh bilang sudah pembalasan hak Tuhan, seringkali roh bilang ingat lu tabur apa lu tuai itu, tapi daging bilang tak usah dengar. Lu masih manusia, ini masih di dunia. Daging selalu tuntun kepada kehancuran malapetaka. Dan ini kalau tidak diatasi, ngeri sedap. Makanya di ayatnya yang kedua, Yakobus melanjutkan, kamu ingin sesuatu, tetapi kami tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ini masalah. Terus kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ini mantap kalau bicara dalam konteks Indonesia hari ini, tahun politik. Harusnya kan kalau kita yang sudah betul-betul mengalami damai Kristus, mau pilihan berbeda, kita tetap keluarga. Amin. Mau agama berbeda, gereja berbeda, suku berbeda, bank berbeda, katong keluarga. Amin. Amin. Yes. Tapi saudara-saudara, faktanya adalah bahwa kalau sampai Yakobus dalam tuntunan Roh Kudus tulis ini bukan ditulis asal tulis, ini ditulis untuk kita semua. Semua apa yang di Alkitab itu ditulis supaya kita belajar. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-11, Rasul Paulus bilang begini, perhatikan. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk apa? Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana sama akhir telah tiba. Itulah gunanya baca Alkitab. Itulah gunanya kalau pendeta khotbah, saudara beri perhatian. Karena saya lihat ada orang pendeta tokor pakai khotbah dia selalu dengar. Dia mau pendeta Tuhan kalau tokor pakai pendeta lebih dengar daripada pakai kanker. Ini bukan sumpah, sumpahnya. Karena saya ini kan bukan hanya pengkhotbah, beta pendoa keliling. Kadang-kadang menyanyi begini kurang semangat, fokusan ada, menanti salang infus pegang. Kemoterapi. Siapa saya yang masuk pasti dia begini, angka lagu dong. Dulu di Natal bersama angka lagu ente acting nonton, bikin cool diri, bikin diri kayak artis-artis. Sok top sendiri. Hei, di hadapan Allah senada orang top. Semua harus memuji Allah. Amin. 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 Jangan bacain. Tidak ada orang hebat di sini. Di hadapan Allah kita semua sama. Yang setuju tepuk tangan dulu, yang meriah bagi Tuhan. Kita sama. Jadi kalau menyanyi. Amin. Amin. Takutnya susalang infus, suka mau bermenyanyi, itu menyanyi munafik. Lihat paduan suara bagian gagal. Harusnya aduh ini enak sekali paduan suara kelas. Ini nama apa? Keren, beta harus lakuin. Ya, keren. Aslinya berpasang kanan. Bapak Ibu terkasih. Tapi manusia ini, saudara-saudara, sekalipun telah hilang kemuliaan Allah, telah hilang damai sejahtera akibat dosa kekasih Allah, tapi Alkitab memberi cerita juga, kisah nyata dalam PL, dalam PB, bahwa, dengar Bapak Ibu, manusia itu tidak menyerah. Dia pakai usaha sendiri untuk mencari kemuliaan itu. Dia pakai usaha sendiri mencari damai yang dia pikir damai yang sudah hilang, kemuliaan yang sudah hilang itu dia bisa dapat kembali dengan kekuatannya sendiri. Saudara ingat cerita Menara Babel? Kenapa mereka bikin Menara Babel? Itu untuk cari nama, itu untuk cari popularitas,
Tapi Alkitab berkata Tuhan melihat dari sorga dan melihat motivasi mereka bikin menara Babel bukan untuk kemuliaan Allah, tapi mencari nama, mencari kemuliaan sendiri. Alkitab berkata dalam Kejadian 11, saya tidak mau baca di sini, ulang baca topik menara Babel dari ayat 1 sampai ayat 11. Allah bilang kita turun kasih kacau. Semua bank yang hadir hari ini, mau Bank NTT, mau BCA, mau Mandiri, mau Pening, mau BRI, atau apapun, Anda kalau bangun bank Anda untuk kemuliaan diri, Tuhan kasih ancur. Ulang. Kalau Anda bangun bank Anda untuk kemuliaan dirimu, Allah di sorga yang akan kasih runtuh Anda punya bank. Tanda mulut saya, termasuk BI. Siapapun, apapun yang kita bangun, bahkan bangun gereja sekalipun Bapak Ibu, jangankan bangun bank, bangun gereja sekalipun, ternyata bangun untuk pamer pendeta pun hebat, pamer senode pun hebat, Allah kasih runtuh. Maka Tuhan mau bikin apa-apa kemuliaan bagi Allah. Amen. Ada lagi mereka cari, tidak puas dengan bangunan-bangunan, project-project yang mereka buat. Mereka bilang pokoknya kalau mau itu kemuliaan kembali, kalau mau itu damai kembali, kita harus orang berduit, harus orang kaya, karena duit menjawab semuanya. Mau happy-happy pakai duit, mau liburan pakai duit, mau pakai barang branded pakai duit. Bahkan ada yang bilang mau pacaran di artis itu pakai duit. Benarkah duit bisa menyelesaikan semuanya? Benarkah uang bisa mengembalikan kemuliaan dan damai yang sudah hilang Bapak Ibu terkasih? Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada satu orang kaya raya, dan dia kaya bukan karena korupsi, dia kaya karena kerja keras. Dia kerja keras, hanya ada yang salah dari dia. Dia kerja keras tetapi self-oriented, berorientasi kepada diri sendiri. Dia bilang saya akan kerja keras, tambah kaya, lalu saya senang-senang. Ada kekayaan yang aku timbun bertahun-tahun. Andai kata zaman dia sudah ada bank, dia pun saham ada di Bank NTT, dia pun saham ada di BCA, dia pun saham ada di BTN, dia pun saham ada di Mandiri, semua bank dia ada saham. Lalu dia mulai pikir, karena sahamku di mana-mana, uangku di mana-mana, maka aku orang paling happy. Dalam Lukas 12 ayat 19 kelihatan informasi itu. Perhatikan Bapak Ibu. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini lu so happy nih. Ada padamu kekayaan tertimbun bertahun-tahun. Beberapa tahun ke depan nih, lu pasti tidak susah. Baik Tuhan minta, Bapak Fatum Nasi dong, go Fatum Nasi. Bapak Labuan Bajo, Labuan Bajo, go Labuan Bajo. Bapak Singapura dong, oke. Bapak Swiss dong, why not?